apa yang kami sebut sebagai 5 rapor biru, 1 rapor merah. Jadi kami membuat, ini bagian pertama ya, kami menanyakan tentang 6 aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kita ingin tahu, kita ingin menilai seberapa puas atau seberapa baik atau tidak baik ya, atau buruk ya, persepsi masyarakat terhadap kondisi-kondisi ini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam 1 tahun pemerintahan mereka. Ya, dalam 6 aspek ini kami kemudian menilai dengan apa yang kami sebut sebagai kami buat dalam metode yang kami sebut sebagai net score ya. Jadi kita buat skor ya, buat skor untuk masing-masing aspek ya. Dari aspek yang misalnya pertama sosial budaya ya. Ketika kita tanyakan tentang sosial budaya, kemudian publik menjawab, ada yang menjawab baik, sangat baik, kemudian ada juga yang menjawab buruk atau sangat buruk, ada juga yang menjawab sedang tidak ada perubahan atau sedang saja atau tidak tahu, tidak jawab. Dalam net score ini atau dalam skor yang kami buat ya, yang menjawab sedang atau menjawab tidak tahu kami abaikan, kami lepas. Yang kami ambil hanya yang menjawab buruk atau sangat buruk dan yang menjawab baik, sangat baik. Ya, sehingga kita bisa menilai ya seberapa tinggi skor dari masing-masing aspek itu ya, sehingga inilah hasil yang kita temukan dari metode yang kita buat. Dari 6 aspek ini kita bisa lihat nilainya yang di atas judulnya kami sebut sebagai 5 rapor biru dan 1 rapor merah. Pertama kalau kita lihat sosial budaya ya, jadi persepsi publik terhadap kondisi sosial budaya selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah yang menganggap buruk di angka 5,8%, ya. Kemudian yang menganggap baik ada 66,8%. Jadi yang menganggap baik dan sangat baik itu 66,8%. Ada juga sebetulnya yang menjawab sedang, ada juga yang menjawab tidak tahu. Tapi tadi sedang dan tidak tahu kita abaikan ya, kita tidak sertakan dalam perhitungan ini, kita hanya sertakan yang menjawab buruk, sangat buruk dan baik, sangat baik. Yang aspek sosial budaya itu skornya 61 ya. Itu hasil dari pengurangan yang baik sangat baik dikurangi yang menjawab buruk atau sangat buruk. Jadi 66,8 kemudian dikurangi dengan 5,8% yang menjawab buruk atau sangat buruk, hasilnya adalah 61. Jadi skornya adalah 61. Jadi dari sisi aspek sosial budaya itu skornya 61. Ini artinya skornya positif. Kemudian yang kedua, keamanan nasional ya. Kita tanyakan ya, bagaimana Bapak Ibu melihat keadaan atau kondisi berikut ini ya. Misalnya keamanan nasional ya, yang menjawab buruk atau sangat buruk itu 12% dan yang menjawab baik sangat baik itu 60,5%. Kemudian kita kurangi yang menjawab baik sangat baik dengan menjawab buruk sangat buruk, hasilnya 48,5%. 48,5 skornya ya. Jadi ini juga masih positif, hasil dari keamanan nasional. Jadi persepsi publik terhadap keamanan nasional itu positif dengan skor 48,5%. Kemudian yang ketiga terkait dengan hukum, nah ini hukum kita lihat ada sedikit perimbangan ya. Kalau tadi kita lihat sosial budaya yang menjawab buruk, sangat buruk di bawah 10%. Keamanan nasional juga yang menjawab buruk, sangat buruk itu hanya kurang lebih 12%. Kalau dari sisi hukum nasional ini sedikit ada perimbangan ya. Yang menjawab buruk sangat buruk itu 28%. Kemudian yang menjawab baik sangat baik itu angkanya 36,3% ya. Kemudian kita cari skornya, berapa skornya dengan cara mengurangi yang menjawab baik sangat baik dikurangi dengan buruk sangat buruk, hasilnya adalah 8,3% positif ya. Jadi keamanan nasional walaupun yang menjawab buruk ada 28%, tapi dari sisi skornya masih positif dengan angka 8,3%. Jadi rapornya positif untuk hukum nasional. Kemudian politik nasional, ini yang menjawab buruk sangat buruk juga cukup tinggi walaupun masih di bawah yang menjawab baik, di angka 26,6%. Kemudian yang menjawab baik sangat baik itu ada 36%. Jadi kalau kita hitung skornya menjadi plus 9,4%. Ini juga rapornya positif. Jadi politik nasional, persepsi publiknya juga positif. Keempat, ekonomi nasional. Nah ini yang menarik ya.
Yang menjawab buruk sangat buruk itu 34,8%, ya. Sedangkan yang menjawab baik sangat baik itu angkanya 21%, ya. Sehingga kalau kemudian kita hitung skornya dari rapor pemerintah di bidang ekonomi nasional itu hasilnya minus 13,8%. Jadi dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ya, untuk aspek ekonomi nasional itu skornya negatif dengan angka minusnya 13,8%. Kemudian yang terakhir hubungan internasional, ya, ini yang menjawab buruk sangat buruk 5,3%, yang menjawab baik sangat baik itu 68,8%. Sehingga kita temukan skornya plus 63,5%. Dari data ini terlihatlah apa yang kami sebut sebagai tadi 5 rapor biru dan 1 rapor merah. Karena 5 aspek itu hasilnya plus, ya, atau positif, dan 1 aspek hasilnya negatif, ya. 5 aspek itu adalah sosial budaya dengan skor 61 positif, kemudian keamanan nasional dengan hasil skor plus 48,5, rapornya juga positif, hukum nasional skornya 8,3, ini juga plus positif, politik nasional skornya 9,4 positif, ekonomi nasional negatif 13,8 skornya, kemudian hubungan internasional skornya 63,5%. Jadi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ya dari 6 aspek kondisi nasional yang diuji, ya 5 positif, 1 negatif. Ini 51 nih hasilnya, ya. Jadi yang positif politik, hukum, keamanan, sosial budaya dan hubungan internasional, sedangkan negatifnya adalah ekonomi. Kemudian teman-teman sekalian, menariknya adalah kita lihat, ya. Kita lihat aspek yang paling tinggi skornya tadi, yaitu hubungan internasional. Ini kami sebut, ya, setahun Prabowo Gibran nilai tertingginya adalah hubungan internasional, ya. Karena dari ke-6 aspek yang diuji, hubungan internasional menempati ranking pertama dengan skor paling tinggi di angka 63,5%. Ya, dari hasil tadi pengurangan yang mereka yang menjawab baik atau sangat baik dan mereka yang menjawab buruk. Jadi skornya paling tinggi 63,5%. Sehingga setahun pemerintahan Prabowo Gibran kita bisa katakan nilai tertinggi atau menjadi satu program yang paling diapresiasi atau satu kondisi yang paling diapresiasi adalah terkait dengan hubungan internasional. Mengapa demikian? Ya, tentunya angka ini bukanlah angka yang datang begitu saja, ya. Tapi kita lihat banyak sekali kemudian dalam 1 tahun ini, ya, panggung-panggung internasional itu mampu diisi dengan aktif oleh Presiden Prabowo. Ya, kita lihat ada beberapa kegiatan, kita hanya melis 4. Tentunya di luar ini masih banyak yang lain, tapi 4 hal ini yang dari hasil analis media dan riset kualitatif kami menemukan adalah 4 aspek ini yang paling kuat. Pertama, pidato yang mengesankan di PBB, ya, di General Assembly PBB ketika Prabowo diberikan kesempatan untuk memberikan pidato. Inilah pidato setelah 10 tahun Indonesia absen di forum internasional, ya. Prabowo melakukan atau memberikan pidato di forum internasional di General Assembly di PBB, dan pidato ini dikagumi atau diapresiasi oleh banyak pihak di Indonesia, ya. Walaupun ada kritik juga, tapi memang kritiknya lebih akademis, ya, lebih minor, ya, lebih mayoritas memberikan apresiasi. Bahkan kita lihat dunia luar pun memberikan apresiasi terhadap pidato Prabowo di PBB, ya. Walaupun kita membaca, ya, misalnya ada di media-media itu yang sempat jadi viral juga di Indonesia, ada media-media di Israel yang memberikan apresiasi terhadap pidato Prabowo, sehingga itu juga sempat memicu sedikit polemik di media sosial, ya. Tapi ini minor, ya, karena secara mayoritas masyarakat memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden di PBB, ya. Kemudian peran aktif dalam upaya perdamaian Israel Palestina, ya, kita lihat beberapa kali Prabowo juga turut aktif, ya. Terakhir dalam satu forum bersama dengan Donald Trump
dan beberapa negara di Timur Tengah ya. Indonesia mewakili salah satu negara dari Asia Tenggara ya yang hadir dalam forum itu dalam upaya untuk memberikan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina ya. Kemudian yang ketiga kita lihat gimana kemudian setelah Prabowo terpilih, Indonesia kemudian memutuskan menjadi anggota BRICS. Ini tentunya memberikan standing point yang kuat bagi pemerintah, bagi bangsa Indonesia di dunia luar bahwa kita punya bargaining position yang kuat ya, mampu mengambil keputusan yang kuat sekali ya untuk masuk menjadi anggota BRICS. Kemudian terakhir diplomasi dagang dengan Trump ya. Walaupun sempat dikritik di awal tapi akhirnya ini juga diapresiasi sebagai langkah yang dianggap positif ya. Jadi prestasi-prestasi atau aktivitas yang dilakukan Presiden Prabowo selama masa 1 tahun ini juga kemudian menyumbang sisi positif dari image pemerintah, image presiden dalam 1 tahun ya, sehingga skornya paling tinggi dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo. Kemudian dari gemerlap dan legitimasi dunia internasional, satu hal yang kemudian menjadi masalah adalah ada sisi gelapnya ya. Kita lihat sisi gelapnya adalah kemudian di bidang ekonomi ya, karena ini adalah hasil survei. Dari 6 aspek yang kita uji, aspek ekonomi nasional ini skornya minus 13,8%. Jadi kita bisa lihat yang menjawab buruk tadi sangat buruk 34,8%, sedangkan yang menjawab baik 21%. Jadi skornya minus 13,8% ya. Sehingga ini yang kemudian menjadi satu PR besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran ya, bahwa aspek ekonominya masih dinilai buruk ya. Angkanya minus 13,8%. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi teman-teman sekalian ya, kita menguji 2 hal yang sangat penting ya. Pertama adalah soal lapangan kerja ya, kita tanyakan bagaimana kemudian publik membandingkan kondisi lapangan kerja saat ini dengan tahun lalu ya. Apakah lebih baik atau lebih mudah, semakin ringan atau semakin berat atau semakin sulit ya. Pertama yang sisi lapangan kerja ya, yang menjawab semakin mudah itu 8,8%, sedangkan yang menjawab semakin berat atau semakin sulit itu 55,7%. Sehingga kalau kita hitung skornya, ini skornya 46,9% ya. Kemudian memenuhi kebutuhan pokok atau daya beli ya, kita tanyakan tahun ini dan tahun lalu, hasilnya ini juga minus 50% ya. Jadi aspek ekonomi adalah aspek yang nilainya terendah di masa 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya. Dan kalau kita detailkan lagi, ini soal lapangan kerja dan daya beli ini menjadi salah satu masalah yang dianggap paling urgent saat ini oleh publik secara luas. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil ini ya, kemudian